Kasih banyak Anda tetap setia bersama kami. Menjadi wanita itu takdir, tetapi bagaimana menjadi seseorang yang tercerahkan, kemudian mendidik dirinya untuk bisa menembus limit keterbatasan sampai akhirnya menjadi berdaya dan bisa menjadi contoh untuk banyak orang dengan jejak langkahnya. Ini dia Yusana Ambasador. Pesawatku terbang ke bulan, pesawatku terbang ke bulan. Kalau dengar lagu yang tadi dari para sahabat saya, Yogi and Friends, kayaknya Anda sudah tahu nih siapa Yusana Ambasador yang akan dipanggil. Iya, karena saya akan mengundang wanita cantik dengan segudang prestasi yang memiliki hobi bersepeda gunung. Nggak tahu kan lagu sepeda gimana kan? Iya, makanya mereka akan memainkan lagu yang berhubungan dengan pesawat karena beliau memiliki profesi sebagai pilot wanita sekaligus merupakan Yusana Ambasador. Langsung saja kita sambut Andina Ayuning Tias. Pesawatku terbang ke bulan. Selamat malam cantik. Halo Mbak, selamat malam. Ini boleh dibuka ya? Boleh, boleh dibuka tapi nggak boleh duduk. Oh, ulangin ya dong. boleh, kok, boleh duduk, ya, silakan. Oke, selamat malam Mbak Shana, selamat malam Yusana Family. Apa kabar nih semuanya? Sehat, semuanya pasti sehat dan bersemangat. Karena Oke. apa? Karena kamu dipanggilnya apa? Dina, Dipanggilnya Dina. Selain Dina dipanggilnya apa? sayang boleh? Oh baik, sayang. Atau Beb? Dina sayang. Iya. Semua orang jatuh hati dengan apa yang kamu lakukan. Karena buat kami menjadi pilot wanita, mungkin kamu bukan yang pertama menjadi pilot Iya wanita. betul. Tetapi ceritamu itu pasti membawa inspirasi untuk banyak orang bagaimana bisa berjuang. Silakan Dina. Oke, jadi begini ya Yusana Family. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya bisa hadir di sini untuk membagikan kisah-kisah saya. Semoga dapat menginspirasi. Sebenarnya untuk menjadi seorang pilot itu awalnya hanya sebuah mimpi, benar-benar hanya mimpi yang mungkin anak kecil kan mimpi ditanya mau jadi apa, jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi seperti itu. Jadi sebenarnya cuma mimpi yang mungkin ya nggak bakalan bisa dicapai gitu, awalnya seperti itu. Tapi kuasa Tuhan saya bisa sampai di posisi sekarang berkat kerja keras dan juga ada kebesaran tangan Tuhan di situ gitu. Dan juga yang pasti pada saat itu saya sampai di satu titik, sebenarnya perjalanannya panjang banget Mbak gitu. Sebelum jadi pilot banyak juga profesi yang saya geluti sebelumnya gitu. Tapi pas sampai akhirnya bisa ada kesempatan untuk menjadi seorang pilot. Nah prinsip saya itu setiap ada kesempatan baik, apapun itu asal kesempatan baik kita harus coba, harus banget coba. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah coba terus ternyata kita gak cocok sama kesempatan itu gitu. Kita akan nyesalnya cuman ya ternyata aku gak cocok ya di situ gitu. Tapi kalau kita gak coba kita nyesalnya akan kayak seumur hidup kan. Terus kayak coba dulu aku coba waktu pas ada kesempatan itu dan ternyata sekarang kesempatannya udah nggak ada lagi buat Betul. kita gitu. Karena Jadi kesempatan datangnya sekali. iya. Kalau betul. 2 kali namanya apa Neng? Pulang pergi. Oh, pintar. Iya aku menyimak loh. Ya, lanjut Neng. Iya jadi seperti itu. Terus ya untuk kendalanya sebagai pilot perempuan tentu banyak banget Mbak gitu. Apalagi kan saya di sini bukan dari keluarga aviasi, apalagi ada keluarga background pilot itu sama sekali nggak ada. Jadi untuk saya butuh usaha yang ekstra. Mungkin orang lain belajarnya cuma sekali aja, saya perlunya 2 kali gitu. Karena apalagi buat saya yang awalnya juga pernah perempuan banget gitu ya gitu. Ya. Terus ini di sini saya menerbangkan pesawat yang single engine. Di situ cuma ada kapten sama co-pilot. Jadi kita nggak ada teknisi. Jadi benar-benar harus tahu tentang sistem pesawatnya. Karena kalau ada terjadi sesuatu amit-amit di udara itu menjadi tanggung jawab kita gitu kan. Jadi di situ saya harus belajar engine yang mungkin awalnya belajar pakai bahasa Indonesia aja saya
pusing gitu. Ini harus belajar pakai bahasa Inggris dan juga saya harus terangin, harus gambar gitu karena mereka harus yakin bahwa saya tuh ngerti di situ gitu kan. Terus ya itu sangat berat sekali gitu. Cuman kembali lagi saat saya putus asa gitu, saya kembali ke diri saya bahwa saya tuh nggak sampai di titik ini untuk nyerah gitu. Kalaupun saya harus gagal, saya pengen saya gagal dengan usaha terbaik saya gitu. Jadi saya nggak akan pernah nyesel kayak gitu. Betul. Sih. Lebih baik menyesal sesudah mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Begitu maksudnya ya? Iya betul banget. Nah, kalau gitu Din, cocok dong kalau misalnya saya sebut dengan tagline-nya yang embrace your passion Iya betul. beyond expectation. Expectation, iya. Ya kan? Ya, dan itu juga semua harus dikembangkan lagi dengan itu loh Mbak, duit. Jadi duit itu ya emang Duit uang maksudnya. bukan Mbak. Jadi ya sebenarnya duit uang, segala sesuatu di dunia ini butuh duit ya gitu. Tapi di sini duitnya itu dia yang Kamu udah menikah belum, Din? doain ya Mbak ya. Oh, berarti kamu akan tahu di dunia ini selain duit, kamu butuh suami, Nak. Oh Iya. ya ampun, amin ya ampun. Betul, iya. Lanjut. Ya. Ya kan di sini banyak yang nonton nih Iya, Mbak, iya, siapa iya. tahu gitu kan ya gitu. Jadi Aduh. duit itu apa? Oke, jadi balik lagi ke duit, dia yang pertama itu doa. Jadi kita memang butuh doa di dalam hidup ini. Doa itu yang menguatkan kita. Jadi saat kita putus asa, selama kita punya doa pasti kita akan terus melaju gitu. Setuju. Ya, terus yang U-nya itu usaha. Jadi mau sekuat apa juga doa kita kalau kita nggak ada usahanya mau gimana, ya kan Betul. gitu kan. Betul. Terus yang ketiga itu I itu ilmu. Jadi setelah usaha kita juga harus punya ilmu. Buat apa kita usaha kalau kita nggak ada ilmunya? Sama seperti kita mungkin sekarang yang di bisnis Yusana juga mereka kan yang tadi saya dengar semua punya ilmu bahkan sampai sejarahnya juga tahu gitu. Kapan berdirinya, siapa foundernya itu ilmunya bagus banget gitu. Terus yang terakhir itu teguh. Berarti kita harus terus jangan patah semangat, jangan putus asa, terus menerus sampai kita meraih mimpi kita untuk teguh itu. Betul. Jadi kalau teguh itu saya bisa mengartikan tentang persistence gitu ya. Tidak boleh patah, yang hanya boleh adalah lentur. Iya betul. Kalaupun letih mudah pulih, Iya, begitu betul, kan ya. betul. Dan itu kan memang tergantung apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang kita cintai, maka itu duit itu bisa dilakukan. Iya, betul. Apakah memang dunia pilot itu sesuatu yang kamu cintai? Kamu ada-ada aja ya hidupnya ya sebetulnya ya. Heran, itu kan bahaya. Apa kamu nggak takut? Gila, gue kayak emaknya. Iya. Ampun Mbak. Kenapa? Gini, karena buat saya, betul kan kalau saya salah, olahraga sebetulnya dominasi lebih banyak laki-laki. Jika perempuan ingin menjadi atlet, maka dia mesti bekerja 3 kali lebih keras supaya recognition. Begitu juga dunia politik, begitu juga dengan dunia penerbangan. Setuju ya? Iya setuju banget. Dan itu kamu rasain? Iya aku rasain. Jadi memang di sini seperti tadi aku bilang, memang aku harus usaha lebih ekstra, apalagi ditambah aku nggak ada background yang aviasi sama sekali gitu kan. Tapi kan ya itu lagi balik lagi kita harus tetap. Kalau orang lain bisa, seharusnya kita juga bisa. Orang kita sama-sama makan nasi kan gitu. Betul. Jadi prinsipnya awalnya juga kayak gitu. Dan balik lagi kalau memang harus gagal saya pengen gagal dengan usaha terbaik saya. Jadi sebenarnya gagal itu sebenarnya nggak kenapa-napa kan Mbak gitu. Wajar-wajar aja gitu. Yang sebenarnya nggak boleh itu kita putus asa gitu. Karena kegagalan sebenarnya itu saat kita berhenti untuk mencoba gitu. Saat kita putus asa itu baru gagal yang sesungguhnya. Betul. Jadi memang luar biasa. Kita mesti tepuk tangan dong sestudio nih buat Dina, luar biasa. Aduh, terima kasih. Ini tepuk tangannya yang ikhlas tulus ya, maaf ya, lebih kencang lagi. Oh, luar biasa. Ada 7.000 penonton di sini ya, hebat. Yang nonton maksudnya lewat Zoom ya dan semuanya. Nah, YouTube, Zoom adalah berpengaruh luar biasa di situasi seperti ini, Dina. Sehingga sebetulnya apa yang Dina sampaikan ini membuat orang juga semakin kuat sehingga bisa berkolaborasi mencapai impiannya melebihi ekspektasinya. Iya, betul Tidak banget. ada yang tidak mungkin selama ada kemauan yang keras dan juga ilmu yang dikemas sama Dina seperti duit tadi, begitu ya. Nah, sudahlah kamu mencapai keinginanmu menjadi pilot, terus kenapa kamu naik sepeda? Kamu mau naik sepeda di awan apa gimana? Iya.
Enggak Mbak, jadi kalau untuk sepeda sendiri sebenarnya itu memang hobi kan ya Mbak gitu. Jadi saya hobi sepeda udah lumayan lama. Terus nah sebenarnya yang olahraga itu kan mengajarkan kita untuk gak gampang nyerah. Sebenarnya banyak banget pelajaran yang saya dapat dari olahraga. Di olahraga tuh sebenarnya kita dapat kayak waktu pas kemarin saya training pilot juga, saya kan bawa sepeda saya Mbak gitu. Saat saya putus asa tuh saya goes di sepeda saya ngomong sama diri saya sendiri gitu. Saya kayak, ayo Dina, kamu nggak sejauh ini untuk gagal gitu. Kamu di sini untuk membuktikan usaha terbaik kamu gitu. Jadi kayak untuk kita bicara dengan pikiran kita sendiri gitu di olahraga untuk nggak gampang nyerah. Itu faktor olahraga sangat mempengaruhi kehidupan saya sih Mbak gitu. Iya, jadi melalui olahraga terbentuklah karakter kamu, Betul, begitu ya. ya. Dina, ini kan ada foto-foto yang luar biasa ya. Ya Allah ya Robi, cakep-cakep semua ya itu pilotnya ya. Luar Iya, kayaknya biasa. betah kan? Itu tinggal cucu kembang kuncup itu bisa jadi suami kamu loh Aduh sayang. amin, alhamdulillah. Iya. Nah, bagaimana mereka menghargai kamu untuk bisa, saya yakin ini dunia harusnya egaliter. Ya. Semua equal, semua dilihat sama. Bagaimana kamu membuktikan bahwa mereka mampu menghargai kamu di dunia itu? Ini menjadi ilmu buat yang lainnya pada saat Anda, Yusana Family, sedang mengembangkan bisnis Anda. Karena seseorang akan menghargai Anda tergantung karakter Anda. Silakan Dina. Ya memang di dunia yang terlalu banyak laki-laki di sana gitu. Apalagi saya menerbangkan pesawat yang single engine. Jadi kadang tuh kayak orang mungkin ngelihat pilot tuh bergengsi gitu Mbak. Karena tapi kan saya terbangnya kemarin kayak ke pelosok-pelosok daerah di mana di situ saya kayak harus nge-review pesawat sendiri, naik ke sayapnya gitu. Saya yang pasang tail stand pesawat di belakang. Mungkin orang pertama ngelihat saya, Mbak juga mungkin kayak ini cewek apaan sih gitu kan, cewek banget mungkin. Tapi saya nggak mau kayak gitu, saya nggak mau, kapten saya nggak mau terbang sama saya karena saya perempuan gitu. Jadi saya nggak pernah minta tolong kalau benar-benar saya butuh pertolongan gitu. Jadi kalau saya nggak manja lah intinya gitu. Sampai satu ketika, dan juga saya selalu gali ilmu saya setiap terbang. Karena kan terbang tuh kita nggak boleh ada satu kesalahan sedikit pun kan Mbak gitu. Karena itu benar-benar untuk keamanan semua orang gitu. Jadi sampai ada salah satu kapten saya kan di situ kebanyakan orang luar semua gitu kan. Ngomong sama saya, nanti dia suka bilang gini, Dina, you are clever than you look. Terus aku agak mikir, aku bilang ini aku harus seneng apa sedih ya kalau mau ngomong gitu. Cuman ya aku pikir ya mungkin karena ya kadang begitu orang menganggap perempuan tuh cewek nggak bisa apa-apa gitu, mungkin seperti itu. Tapi saya nggak mau ngebuktiin, nggak mau membuat hal itu terjadi gitu. Jadi saya patahkan itu omongan seperti itu. Luar biasa, hebat, istimewa Dina. Din, dalam kesibukan kamu, ya naik sepeda iya, pilot iya, begitu ya. Terus bagaimana menjaga kesehatan dan juga kesehatan kulit wajahmu? Oke, kalau untuk menjaga kesehatan pertama pasti tipsnya nih dari bangun tidur ya, dari bangun tidur saya pasti bersyukur dulu Mbak gitu. Bersyukur dulu saya membangun energi positif di diri saya gitu. Karena kan banyak banget ya hal kecil tuh sebenarnya kita harus syukurin. Kayak pas kita buka mata beberapa banyak orang hari itu yang menutup matanya untuk terakhir kali. Jadi hal pertama kita harus selalu bersyukur. Terus setelah itu saya olahraga untuk membangun lebih moodnya lebih bagus lagi. Terus untuk menjaga kondisi saat ini kita butuh suplemen tentunya. Kalau dari Yusana sendiri yang setiap hari pasti saya konsumsi itu Biomega, terus Magnesium ya, apa yang vitamin Magnical D, terus yang Vitox sama Core Minerals juga itu pasti setiap hari karena saya kan juga sekarang mulai angkat-angkat berat gitu Mbak di gym gitu kan gitu. Terus kalau untuk kesehatan kulit kan memang saya hobinya olahraganya outdoor juga kebetulan suka naik gunung juga gitu. Yang pasti sih simple, saya pasti cuci muka dulu sebelum tidur, terus pakai krim malamnya Celaviv. Betul. Itu cocok banget untuk saya karena besoknya muka saya tuh kayak langsung lembab banget gitu. Betul. Itu enak banget dan paginya sebelum beraktivitas pakai sunblock dari Celaviv juga. Wow, itu komplit. Ini Iya. lelaki kenapa berisik banget di belakang saya? Astagfirullahalazim. Kamu dengar nggak bunyi-bunyi ini?
suara rakyat di belakang. Iya bener ya. Iya, saya ngebayangin betapa kamu tuh begitu glowing gitu ya di dunia my God. kamu. Karena di studio mini kita itu laki-laki semuanya udah pakai kayak belatung nangka. Ini nggak bisa diam semuanya ya. Hebat banget. Dina, terima kasih banyak. Karena buat saya adalah begini, Din. Pembelajaran hidup itu tidak selalu didapat oleh orang yang sudah berumur. Karena dari generasi muda seperti kamu saja, kami akan belajar banyak tentang bagaimana berjuang dan bagaimana untuk bisa dihargai oleh lingkungan sesudah kita berusaha semaksimal mungkin. Dina, kita tutup dengan quotes yang luar biasa. Yuk, supaya Yusana Family semuanya langsung cepat pulih. Pada saat berusaha tuh cepat pulih. Iya. Gitu. Silakan. Oke, jadi quotes-nya dari aku itu pasti yang pertama itu seperti yang tadi udah aku bilang, jangan setiap ada kesempatan harus selalu dicoba gitu. Karena lebih baik menyesal nyoba daripada menyesal nggak nyoba. Terus yang berikutnya itu di saat kita berusaha gitu gagal itu nggak kenapa-napa, gagal itu wajar. Yang nggak boleh itu kita putus asa karena sesungguhnya kegagalan yang sebenarnya itu saat kita nggak mau bangkit lagi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dina. Sama-sama Mbak Syahna. Luar biasa, sekali lagi kita tepuk tangan ya buat Dina. Kalau gitu saya nutupnya gini, sebelum saya akan kasih satu lagi ya, ini pembicara yang luar biasa, jadi Anda jangan kemana-mana karena ini betul-betul bombastis nih pembicara yang sesudah Dina yang akan muncul ini. Saya mau nanya ya sama Dina begini, Dina, jika kamu bisa cepet ya, mikirnya cepet ya, jangan lama. Oke. Soalnya kelihatan dari wajahnya kayak kalau jawab lama nih, gitu ya. Mikir dulu ya. Lagging. Oke, jawab cepat. Menurutmu, jika saya mengatakan sedih, maka yang terbersit di pikiranmu adalah? Maksudnya sedih? Jangan sedih. Jangan sedih. Iya. Oke. Kalau saya sebut bahagia, maka yang ada di benakmu adalah? Selalu bahagia. Masya Allah, lu ngikutin gua aja ya. Iya. Satu lagi kalau begitu. Jika lelah, maka yang ada di benakmu adalah? Jangan berhenti saat kamu lelah, tapi berhenti saat kamu selesai. Nice, thank you Dina, terima kasih Sama-sama, banyak Mbak. sayangku. Yusana Family jangan kemana-mana seperti janji saya. Ini inspirasi yang luar biasa dari gadis muda sebagai ambasador dari Yusana. Dina sudah mengetuk hati kita bahwa jangan pernah berhenti pada saat kita lelah. Tapi berhentilah jika memang mission accomplished. Jika semuanya sudah selesai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mari habis ini kita akan bagikan lagi inspirasi untuk Anda Yusana Family untuk mewujudkan cita-cita Anda, untuk tidak mudah lelah, kalaupun lelah mudah untuk pulih dan bisa meraih impian dari seseorang yang luar biasa, yaitu Bapak Haryanto Kamdani.